Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu analisis pengukuran usability terhadap platform kesehatan Halodoc Indonesia. Langsung saja, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini yaitu aspek kegunaan usability dalam interaksi manusia dan komputer merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam rancangan perangkat lunak. Pengembang harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum menggunakan perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak biasanya menjadi hal yang lumrah dilupakan untuk mengetahui tingkat kemudahan user interface saat digunakan. Pengembangan perangkat lunak biasanya hanya menerka tanpa mementingkan usability yang sebenarnya, sehingga di kemudian hari terdapat kendala-kendala pada pengguna untuk mengakses perangkat lunak tersebut. Pengujian perangkat lunak yang dilakukan khususnya pada aspek usability diharapkan dapat mengetahui sejauh mana perangkat lunak yang diuji mendapatkan respon dari pengguna perangkat lunak. Berdasarkan pengertian di atas, penulis ingin melakukan kajian terhadap aplikasi Halodoc berdasarkan interaksi manusia dengan komputer. Penelitian ini akan berfokus dan berorientasi untuk menganalisis atau mengkaji user interface dari aplikasi Halodoc dengan aspek-aspek serta prinsip-prinsip yang ada pada interaksi manusia dan komputer. Kemajuan teknologi menyebabkan pentingnya efektivitas, efisiensi, serta kemudahan-kemudahan lainnya. Pada saat ini, hampir semua software atau aplikasi berlomba-lomba untuk membuat produknya menjadi lebih menarik, baik dari segi tampilan ataupun manfaatnya, sehingga pengguna juga akan tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Agar aplikasi Halodoc dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal, usability atau kegunaan menjadi faktor kunci. Usability mencakup sejauh mana pengguna dapat dengan mudah dan efektif menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran usability Halodoc dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan aplikasi tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, rumusan masalah. Berikut beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah user layanan kesehatan online Halodoc sudah usability atau berdaya guna tinggi? Yang kedua, bagaimana hasil ukur usability antarmuka sistem aplikasi layanan kesehatan Halodoc pada pengguna? Yang terakhir, bagaimana efektivitas pemanfaatan layanan kesehatan online Halodoc di kalangan pengguna? Selanjutnya, tujuan pembahasan. Yang pertama, mengetahui tingkat usability antarmuka user pada layanan kesehatan online Halodoc. Mengetahui berapa hasil ukur seberapa usability antarmuka sistem aplikasi layanan kesehatan Halodoc pada pengguna. Yang terakhir, mengetahui tingkat keefektivitasan pemanfaatan layanan kesehatan Halodoc di kalangan pengguna. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori penerapan IMK. Definisi IMK. Pengertian dari interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface atau antarmuka atau tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Bidang ilmu yang terkait dengan IMK. Beberapa disiplin ilmu dalam bidang IMK menurut Downton 1992. Yang pertama, ilmu komputer membahas tentang perancangan aplikasi dan rekayasa atau perancangan antarmuka untuk dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Yang kedua, psikologi membahas tentang penerapan teori proses kognitif dan analisis empiris tentang perilaku pengguna. Yang ketiga, antropologi dan sosiologi membahas tentang interaksi antara teknologi, kerja, dan organisasi. Yang keempat, perancangan grafis dan
dan tipografi. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Dalam dunia komputer, kata ini dapat diartikan bahwa gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog yang efektif antara manusia dengan komputer. Yang kelima, teknik elektronika. Berbicara tentang komputer, khususnya dari perangkat keras, pastilah tidak terlepas dari pembicaraan tentang teknik elektronika. Dalam bidang inilah kita dapat mempelajari banyak sekali aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer. Yang keempat, ergonomik. Saat ini semakin banyak orang yang bekerja di depan terminal komputer untuk jangka waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, linguistik. Pada saat kita menggunakan komputer, seolah-olah kita sedang melakukan dialog dengan komputer yang ada di hadapan kita. Lalu yang kedelapan, perancangan industri membahas tentang produk-produk interaktif. Semakin berkembangnya teknologi, layar tampilan penggunaan layar sentuh menjadi semakin populer. Lalu antarmuka. Definisi antarmuka. Antarmuka adalah titik interaksi antara pengguna dan sistem, baik dalam bentuk visual maupun non-visual, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data dan menerima respon atau output dari sistem. Antarmuka bertujuan untuk membuat interaksi dengan teknologi lebih intuitif, efisien, dan mudah digunakan. Lalu ada prinsip-prinsip utama dari interaksi manusia dan komputer. Berikut ini prinsip-prinsip utama dari interaksi manusia dan komputer, yaitu yang pertama, prinsip user compatibility. Definisi dari user compatibility antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Yang kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan data dan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang keenam, familiarity. Desainer mendesain interface yang bentuk atau model bersifat umum agar membantu user dapat dengan cepat beradaptasi dengan sistem. Yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan dari sistem perlu diperhatikan dalam membangun sebuah desain interface. Karena bukan berarti sistem powerful membuat user nyaman, malah bisa saja user lebih senang dengan hal yang sederhana tetapi berbobot. Yang kedelapan, direct manipulation. Sistem harus mempunyai media atau tools yang dapat memberikan user hak untuk merubah interface sesuai keinginan user. Yang kesembilan, kontrol. Sistem yang baik harus bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat human error atau di saat user melakukan kesalahan. Yang ke-10, what see is what. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya, bahwasannya apa yang diperoleh oleh user nantinya adalah berdasarkan fakta. Yang ke-11, ada flexibility. Sistem harus mampu menyediakan solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang ke-12, responsif. Sistem seharusnya mempunyai respon yang baik terhadap keinginan user, karena pada dasarnya manusia tidak suka dalam hal menunggu. Yang ke-13, invisible technology. Sistem yang dibuat harusnya memiliki kelebihan yang bersifat unik. Ke-14, protection. Sistem harus memberikan user sesuatu yang nyaman dan aman ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, ke-15, ease of learning misuse. Sistem harus mudah dioperasikan, dapat dengan dipahami, sehingga user dengan cepat memahami baik setiap sistem yang ada, serta kegunaannya untuk meminimalisir ketidaknyamanan user dalam memakai sistem tersebut.
Prinsip usability dalam IMK. Definisi usability. Usability atau penggunaan adalah kemampuan suatu produk, sistem, atau antarmuka untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dipahami, digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan efektif. Faktor-faktor penting dalam usability meliputi kemudahan pembelajaran, efisiensi penggunaan, kemudahan mengingat, pencegahan kesalahan, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, learnability. Learnability dalam usability mengacu pada kemampuan pengguna untuk belajar dan menggunakan sistem dengan mudah dan efektif. Artinya, suatu produk atau layanan haruslah mudah dipelajari oleh pengguna dan memungkinkan pengguna untuk secara efektif menggunakan fitur-fitur yang ada. Learnability memiliki beberapa prinsip yang akan mendukung pengendayagunaan usability, yaitu prediktabilitas. Prediktabilitas dalam konteks antarmuka pengguna merujuk pada kemampuan pengguna untuk dengan mudah memahami dan memprediksi perilaku sistem atau antarmuka. Selanjutnya, scientist ability. Scientist ability dalam desain antarmuka pengguna mengacu pada kemampuan pengguna untuk menggabungkan dan memahami elemen-elemen informasi atau fitur yang ada dalam sebuah sistem. Selanjutnya, familiarity. Familiarity dalam desain antarmuka pengguna mengacu pada tingkat keakraban pengguna dengan antarmuka atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Selanjutnya, generalisasi. Generalisasi adalah pendekatan yang mengidentifikasi pola-pola umum dalam tampilan, interaksi, atau fungsi antarmuka untuk menciptakan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara luas. Yang terakhir, konsistensi. Konsistensi merupakan prinsip yang memastikan elemen-elemen antarmuka memiliki perilaku dan tampilan yang serupa di seluruh sistem atau aplikasi. Flexibility. Flexibility adalah kemampuan sistem atau aplikasi untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau situasi yang berbeda, dengan memberikan pengguna kemampuan untuk menyesuaikan tampilan, perilaku, atau konfigurasi antarmuka sesuai dengan preferensi atau kebutuhan mereka. Flexibility memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Lalu, flexibility memiliki beberapa prinsip yang akan mendukung pendayagunaan usability, yaitu ada dialog intuitif. Dialog intuitif adalah kemampuan sistem atau antarmuka untuk menginisiasi dialog atau interaksi dengan pengguna. Dalam desain antarmuka pengguna, dialog intuitif penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pengguna dan sistem. Selanjutnya ada multithreading. Multithreading dalam desain antarmuka pengguna memungkinkan sistem atau aplikasi untuk menjalankan beberapa thread secara bersamaan sehingga dapat mengatasi tugas-tugas yang membutuhkan waktu lama tanpa menghambat interaksi pengguna. Selanjutnya ada task migrability. Task migrability dalam antarmuka pengguna adalah kemampuan untuk memindahkan tugas atau aktivitas yang sedang dilakukan pengguna dari satu elemen antarmuka ke elemen antarmuka lainnya tanpa kehilangan konteks atau proses yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada substitutivity. Substitutivity memainkan peran penting dalam memberikan pengguna kontrol dan fleksibilitas dalam menggunakan elemen antarmuka. Kemampuan untuk menggantikan satu elemen dengan yang serupa tanpa mengurangi fungsionalitas atau pengalaman pengguna secara keseluruhan memberikan pengguna lebih banyak opsi dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan antarmuka dengan preferensi atau kebutuhan mereka. Selanjutnya ada customizability. Customizability adalah dalam antarmuka pengguna memungkinkan pengguna untuk mengubah dan menyesuaikan elemen antarmuka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Berikutnya adalah robustness. Robustness atau ketahanan adalah prinsip dalam rekayasa perangkat lunak yang menekankan kemampuan situasi sistem atau aplikasi tetap berfungsi secara stabil dan konsisten di bawah bagi kondisi yang memungkinkan tidak terduga atau tidak normal. Prinsip ini menunjukkan pada kemampuan aplikasi untuk menangani
mengalami kesalahan, input yang tidak valid atau guna dengan baik tanpa mengalami kegagalan atau fatal atau kerugian data yang signifikan. Prinsip yang mempengaruhi robustness yaitu robustness memiliki beberapa prinsip yang akan mendukung pendayungan usability, yaitu observasi atau penelitian pengamatan. Observasi memiliki peran penting dalam menciptakan robustness. Observasi memungkinkan pengguna atau tim penelitian untuk memantau dan memahami keadaan internal dan perilaku aplikasi secara efektif. Dengan tingkat observasi yang tinggi, mereka dapat mendeteksi kesalahan atau anomali, memecahkan masalah dengan cepat, memahami performa aplikasi, dan melakukan pengembangan serta pemeliharaan secara profit. Dengan demikian, observasi memberikan wawasan dan kontrol yang dipengaruhi untuk menjaga kendala dan ketahanan aplikasi dalam kondisi yang tidak normal. Berikutnya adalah recoverability atau kemampuan pemulihan. Recoverability merupakan aspek penting dalam menciptakan robustness. Dalam recoverability melibatkan kemampuan sistem atau aplikasi dengan stabil. Aspek-aspek yang tertarik menguasai situasi yang tidak normal dan kembali beroperasi dengan stabil. Aspek-aspek yang terkait dengan recoverability meliputi penanganan kesalahan yang baik, pemulihan otomatis, backup dan restore yang efektif, pendekatan responsif, monitoring dan pengujian pemulihan, serta login dan audit yang tepat. Dengan memiliki recoverability yang baik, aplikasi dapat pulih dengan cepat dan minimal kerugian serta terjadi kegagalan atau gangguan. Berikutnya adalah responsif atau ketanggapan. Responsif adalah suatu aspek penting dalam menciptakan robustness. Dalam pengembangan perangkat lunak, responsif mengacu pada kemampuan aplikasi untuk memberikan tanggapan yang cepat dan berkualitas kepada pengguna, terlepas dari situasi atau kondisi. Jadi, aspek yang terkait dengan responsif meliputi waktu respon yang singkat, performa yang baik, ketersediaan yang konsisten, perangkat komunikasi yang efektif, pelaporan pencegahan masalah yang cepat, serta antarmuka pengguna yang respon. Dengan memiliki responsif yang baik, aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik, menjaga kinerja yang optimal dengan baik. Berikutnya adalah text conformer atau kesimulasi tugas. Text conformer merupakan konsep penting dalam robustness perangkat lunak yang mengacu pada kemampuan aplikasi untuk menjalankan tugas yang ditugaskan sesuai dengan signifikan yang telah ditentukan. Text conformer yang baik aplikasi harus memiliki validasi baik, memiliki mekanisme mengembangkan kualitas kode dan desain yang baik dengan memastikan kendala dan konsistensi dalam menjalankan tugas-tugas. Pertama, aplikasi dapat lebih robust dalam menghadapi beberapa atau berbagai situasi dan memenuhi harapan pengguna. Berikutnya adalah Halodoc. Pengertian Halodoc. Halodoc
tahun 2016 di Jakarta oleh Johan Sundatar. Melalui Halodoc, orang dapat berbicara dengan dokter spesialis, membeli obat, serta melakukan pemeriksaan laboratorium lewat smartphone kapan saja, di mana saja, selama 24 jam. Tujuan Halodoc adalah Significant Healthcare yang memudahkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Halodoc kini telah membuka layanan aplikasi kesehatan dan obat online di 50 kota di Indonesia seperti Bali, Balikpapan, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Pengguna Halodoc dapat mencari dokter secara online untuk berbicara mengenai kondisi kesehatan yang dialami. Kemudian, setelah dokter menganalisis gejala yang dianggap pengguna, selanjutnya akan diberikan obat yang sesuai serta selesai berbicara dengan dokter, pengguna dapat langsung membeli obat sesuai resep yang diterima. Ada dua jenis konsultasi yang diajukan oleh pasien melalui Halodoc. Pertama, yang kasus ini 68% dari selesaikan dengan atau tindakan medis digital. Kasus ini misalnya kulit merah dan mata bengkak, cukup dengan melihat kondisi pasien tersebut memenuhi gejala yang dialami. Kedua adalah pasien yang sudah pernah bertemu dokter sehingga ia tinggal follow up dari kasus yang pernah ditanggapi. Contoh penerapan prinsip usability pada website Halodoc. Learnability. Learnability merupakan suatu cara yang dapat memudahkan user dalam mengakses atau berinteraksi dengan sebuah interface yang disediakan. Segala perintah yang disediakan dapat dimengerti dengan mudah saat pertama sekali dilihat atau digunakan. Prinsip pendukung pendayagunaan yang mempengaruhi learnability yaitu yang pertama, prediktabilitas. User interface dapat memprediksi apa yang dapat dikerjakan olehnya. Seperti contoh, sebuah menu yang dinamakan sesuai dengan fungsinya, sehingga user dengan memprediksi kemungkinan apa yang terjadi jika menu tersebut diakses. Contoh, saat kita klik beranda, maka akan muncul tampilan beranda dari website Halodoc. Selanjutnya, scientisability. Dukungan dari user untuk merasakan manfaat dari sistem lama yang telah digunakan dengan sistem yang baru yang sedang digunakan. Prinsip ini dapat membantu user untuk memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada keadaan saat sekarang. Contohnya pada website Halodoc, jika kita bisa melanjutkan dan memilih dokter dan spesialisasi yang akan digunakan setelah menekan tombol chat dengan dokter. Familiarity, suatu kemampuan sebuah user interface untuk lebih mudah dikenali fungsi dan kemampuannya oleh user. Contoh, pada saat kita ingin membuat janji temu dokter di website Halodoc, terdapat ikon lokasi untuk memudahkan kita memilih dokter atau rumah sakit yang berada di kota kita. Generalisasi, membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Contohnya, pada saat kita ingin membeli obat di website Halodoc, terdapat ikon cari yang memudahkan kita untuk mencari produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir, konsistensi. Perlu sekali sebuah interface tetap mempertahankan tampilannya, baik dari bentuk, warna, maupun fungsinya. User akan bingung ketika interface berubah-ubah tampilannya. Contohnya, konsistensi dalam penggunaan gambar ikon Halodoc dengan gambar yang sama di beberapa layanan yang berbeda. Yang mana jika kita klik, maka kita akan kembali ke tampilan awal website Halodoc. Flexibility. Flexibility merupakan sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability. Diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku,
Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh, adanya menu, hotkey, atau model dialog yang lainnya. Prinsip pendukung pendayagunaan yang mempengaruhi flexibility yaitu dialog intuitif. Pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Contohnya adalah dalam halaman mockup di sini, kita diberikan dialog apakah kita mau ya, keluar, atau batal. Selanjutnya, ada multithreading. Pengguna dapat menjalankan aplikasi lain atau proses lain di saat sebuah proses lain sedang berjalan. Contohnya adalah saat kita membeli barang lebih dari satu secara sekaligus. Selanjutnya ada task migrability, kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Contohnya adalah pada saat kita diarahkan metode pembayarannya ke aplikasi lain yang telah disediakan oleh Halodoc. Selanjutnya ada substitutivity, sebuah perintah yang dapat diganti dengan perintah lain. Contohnya adalah kita dapat memilih barang apa yang ingin kita beli sesuai dengan kategori. Selanjutnya ada customizability, desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya pengaturan untuk kita dapat mengubah data pribadi setiap saat. Nah, berikutnya yaitu robustness. Robustness merupakan tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat melakukan kebiasaan atau tujuan yang ingin dicapai. Prinsip pendukung pendayung yang meliputi robustness yaitu observasi. Observasi yaitu prinsip ini mempengaruhi untuk menentukan keadaan internal sistem observasi dan pengendalian suatu sistem adalah dual matematika. Observasi prinsip ini mempengaruhi untuk menentukan keadaan sistem internal. Adapun prinsip yang terkait yang pertama tanpa melakukan aplikasi tambahan. Yang kedua yaitu browsability adalah menjelajah apa yang pengguna cari untuk melacak tugasnya. Berikut contohnya. Berikutnya adalah recoverability. Recoverability yaitu prinsip merupakan kemampuan untuk mengambil tindak konektif untuk menguasai kesalahan yang terjadi dan kita dapat memperbaiki kesalahan berikut contoh untuk melakukan login nomor sesuai. Berikutnya adalah responsive. Ini mempengaruhi bagaimana tindakan user terwujud komunikasi melalui sistem. Kekoneksian sangat penting. Oleh karena itu, prinsip penggunaan tidak selalu benar. Prinsip ini mengatakan bahwa sistem harus memproses secara instan atau dalam waktu singkat. Contohnya yaitu solusi kesehatan yang tampilan membuat pasien tertarik. Berikutnya adalah text convert. Text convert mempengaruhi tingkat di mana sistem pelayanan mendukung semua tugas yang diinginkan oleh pengguna dengan cara yang diketahui oleh pengguna tersebut. Berikut contohnya FAQ atau pusat bantuan. Berikutnya adalah bab 2 metode pelatihan. Bab 2 metode penelitian. Pertama, metode kuantitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dengan skala Richter, penelitian merancang kuesioner dengan serangkai pertanyaan yang berkait dengan variabel yang diteliti. Responsif kemudian diminta untuk memberikan tanggapan mereka terhadap setiap pertanyaan yang mempunyai skala liter. Nah, skala liter setelah data dikumpulkan, analisis statik dapat dilakukan untuk
adalah alat yang digunakan dalam penelitian atau survei untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden. Kuesioner dapat berupa daftar pertanyaan tertulis atau dalam bentuk formulir yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat, sikap pasien atau karakteristik responden terkait topik yang diteliti. Kuesioner biasanya dirancang dengan tujuan yang jelas dan berisi pertanyaan yang terstruktur agar dapat menghasilkan data yang relevan dan dapat dianalisa secara statik atau kuantitatif. Penggunaan kuesioner dapat membantu penelitian atau pengumpulan data untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas tentang pendapatan atau perilaku orang dalam suatu populasi atau kelompok tertentu. Kuesioner menggunakan Google Form adalah metode yang populer di FPC dalam mengumpulkan data yang digunakan mengumpulkan tanggapan dan informasi dari responden secara daring. Google Form adalah layanan yang disediakan oleh Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat kuesioner secara mudah menggunakan antarmuka berbasis web. Kuesioner ini dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti survei, penelitian, umpan balik pengalaman, dan evaluasi, dan banyak lagi. Berikutnya adalah skala Likert. Skala Likert merupakan skala responsif probabilisme pada penelitian yang digunakan dalam kuesioner dan dipakai untuk mengukur pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkai pertanyaan. Biasanya, pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan diterapkan secara signifikan. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pertanyaan yang diberikan dengan cara skala orbital. Skor jawaban untuk penelitian yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah alur kerja Halodoc website. Yang pertama, halaman login, yaitu tampilan seperti berikut. Berikutnya adalah halaman menu, yaitu tampilannya seperti berikut. Yang ketiga yaitu halaman untuk chat dengan dokter. Halamannya seperti berikut. Berikutnya adalah halaman toko kesehatan seperti berikut. Mungkin Anda bisa cari tahu sendiri di websitenya. Yang kelima adalah halaman buat janji, yaitu halamannya seperti berikut. Yang keenam yaitu halaman janji medis. Berikut halamannya. Dan yang ketujuh yaitu layanan home lab. Nah, halamannya seperti berikut. 8 yaitu sumbangan asuransi. Disambungkan asuransi. Halamannya seperti berikut. Yang ke-9 yaitu layanan khusus. Halamannya seperti berikut. Yang ke-10 yaitu pengajuan kesehatan. Halamannya seperti berikut. Ya. Yang ke-11 halaman penawaran menarik. Halamannya seperti berikut. Dan yang terakhir 12 mungkin halaman artikel dan halaman ya seperti berikut. Ya. Pertanyaan dari kuesioner. Learnability. Learnability merupakan pertanyaan yang dibuat untuk mengetahui pemahaman responden terhadap Halodoc. Yang pertama yaitu predictability. Predictability yaitu pengguna mampu menentukan atau memprediksi hasil dari sebuah tindakan dalam sistem. Pertanyaan pertama,
Apakah format login pada Halodoc mempermudah Anda saat ingin masuk? Pertanyaan kedua, apakah kategori dokter dan spesialisasi membantu Anda saat ingin chat dengan dokter yang Anda butuhkan? Pertanyaan ketiga, apakah menu beranda membantu memudahkan Anda saat ingin kembali ke halaman awal saat Anda berada di menu lain? Selanjutnya, Scientist Ability. Scientist Ability yaitu pengguna dapat memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada keadaan saat sekarang. Pertanyaan pertama, menurut Anda, berapa nilai kemudahan pada fungsi search bar gambar di bawah saat Anda menggunakannya untuk mengetahui proses selanjutnya? Pertanyaan kedua, apakah Anda mengerti dengan menu-menu pada tampilan awal website Halodoc? Pertanyaan ketiga, apakah Anda paham terhadap fungsi dari menu yang ditandai kotak merah pada gambar di bawah untuk melanjutkan ke halaman informasi lebih lanjut tentang Halodoc? Selanjutnya, familiarity. Familiarity yaitu pengguna dapat lebih mudah mengenali fungsi dan kemampuannya karena sudah sering dilihat oleh pengguna ataupun sebelumnya telah dianggap populer. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengerti dengan fungsi ikon lokasi yang memudahkan Anda memilih dokter atau rumah sakit yang berada di kota Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda familiar dengan ikon pengaturan yang ada pada bagian profil di Halodoc? Pertanyaan ketiga, apakah Anda familiar dengan ikon bagikan yang berfungsi untuk membagikan link saat kalian ingin chat lagi dengan dokter yang sama? Selanjutnya, generalizability, yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengerti dengan fungsi ikon cari yang membantu Anda saat ingin mencari barang yang ingin Anda beli? Pertanyaan kedua, apakah Anda mengerti dengan ikon plus dan minus yang berguna untuk menambah atau mengurangi jumlah barang yang ingin kalian beli? Pertanyaan ketiga, apakah Anda mengerti dengan ikon yang ada pada kotak merah di gambar bawah ini yang berfungsi untuk mengatur usia, berat badan, dan tinggi badan Anda di bagian profil? Selanjutnya, konsistensi, yaitu konsisten dalam mempertahankan tampilnya, dari bentuk, warna, maupun fungsinya. Pertanyaan pertama, apakah konsistensi logo Halodoc di halaman yang berbeda memudahkan Anda saat ingin kembali ke tampilan utama website? Pertanyaan kedua, apakah konsistensi halaman utama Halodoc membantu Anda agar tidak bingung setiap membuka website? Pertanyaan ketiga, apakah konsistensi search bar yang berada di halaman berbeda memudahkan Anda untuk mencari hal yang Anda perlukan? Flexibility. Flexibility ialah pertanyaan para responden untuk mempermudah dalam penilaian terhadap kinerja dari web Halodoc. Pertanyaan pertama yaitu dialog intuitif, yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah dialog kontak. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda interaksi yang diberikan pada kontak dialog halaman pembayaran? Karena pembayaran belum selesai, maka Anda akan dihadapkan pada pilihan batal atau ya keluar di bawah. Apakah mempermudah Anda? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda interaksi yang diberikan pada kontak dialog halaman di bawah pada saat Anda belum mengklik simpan pada perubahan profil? Apakah itu mempermudah Anda untuk mengetahui bahwa profil Anda belum disimpan? Pertanyaan ketiga, apakah interaksi yang diberikan pada halaman keluar akun mempermudah Anda apakah tetap akan keluar dari akun atau tidak? Selanjutnya, multi-threading, yaitu pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain ketika proses lain sedang berjalan. Pertanyaan pertama, seberapa mudah Anda melakukan pembelian lebih dari satu barang? Pertanyaan kedua, seberapa mudah Anda melakukan pembelian dengan alamat yang kita cantumkan dalam aplikasi Halodoc?
Yang ketiga, menurut Anda bagaimana tentang metode pembayaran yang ada di halaman pembayaran Halodoc di bawah? Selanjutnya, tax migrability, yaitu kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses aplikasi lain. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang fitur yang menawarkan unduhan aplikasi pada Halodoc? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda, seberapa mudah Anda terhadap fitur follow kami di Halodoc yang langsung mengarahkan kita ke halaman yang kita klik? Yang ketiga, bagaimana tanggapan Anda tentang fitur asuransi di Halodoc yang bisa langsung terhubung ke kontak atau website dari partner yang bekerja sama dengan Halodoc? Selanjutnya, substitutivity merupakan sebuah perintah yang dapat diganti dengan perintah lain. Pertanyaan pertama, pada halaman ini terdapat shortcut menu layanan khusus dan penunjang kesehatan. Dengan adanya shortcut tersebut, apakah lebih membantu Anda memilih layanan yang Anda inginkan? Pertanyaan kedua, seberapa mudahkah Anda dalam menggunakan fitur yang ditampilkan di bawah untuk dapat mempermudah pencarian yang ingin Anda cari? Yang ketiga, seberapa mudahkah Anda dalam fitur yang ditampilkan di bawah pencarian produk untuk dapat mempermudah pencarian produk sesuai dengan kategori yang ingin Anda cari? Selanjutnya, customizability merupakan desain yang dapat digunakan oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang fitur pengaturan dapat mengubah dengan mudah profil Anda dalam Halodoc? Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang fitur ubah untuk mengubah pemilihan alamat sehingga dapat diubah kapan saja? Lalu, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda dengan fitur untuk memilih metode pembayaran dalam aplikasi atau website Halodoc? Berikutnya adalah robustness. Merupakan pertanyaan yang dibuat agar para responden mudah menilai keberhasilan dalam kinerja website di Halodoc, yaitu ada recoverability. Recoverability merupakan kemampuan koreksi dari sistem jika pengaruh dan kesalahan. Yang pertama soal yaitu seberapa mudahkah jika Anda melakukan kesalahan yang terjadi pada saat login ke dalam aplikasi. Pertanyaannya, dan yang kedua, bagaimana tanggapan Anda jika tidak bisa mendaftar alamat maka harus mengetahui persyaratan yang ditentukan apakah memudahkan Anda untuk mengisi. Yang soal ketiga yaitu bagaimana menurut Anda jika ada kesalahan saat melakukan OTP login Halodoc, apakah metode lain yang telah disiapkan oleh Halodoc cukup membantu? Oke, gambaran dan pertanyaannya. Yang kedua yaitu observabilitas merupakan penggunaan dapat melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Yang pertama yaitu bagaimana jika Anda melihat menu profile pada aplikasi Halodoc, seberapa mudah Anda mengetahui identitas Anda. Berikutnya yaitu bagaimana jika ingin membuat aplikasi lain dengan aplikasi yang lainnya apakah memudahkan seperti split screen contohnya. Yang ketiga yaitu bagaimana jika di dalam aplikasi Halodoc ada banyak icon, rekomendasi layanan khusus, dan kunjungan kesehatan serta memudahkan Anda terhubung dengan icon-iconnya. Nah, berikut icon-iconnya. Nah, yang ketiga, responsif. Responsif
Responsif merupakan berarti sistem ini mampu menerima tindakan user dengan stabil. Yang pertama, value-nya yaitu seberapa mudah kita mengakses aplikasi Halodoc dari handphone ke web. Berikut gambarannya. Yang kedua, menurut Anda jika ingin mencari suatu obat di aplikasi Halodoc, apakah respon dari pencarian Anda sangat memudahkan untuk mencari secara cepat? Berikut gambarannya. Berapa mudah respon lokasi yang diajukan saat pengambilan obat dari aplikasi Halodoc? Berikut gambarannya. Berikutnya adalah text control. Text control merupakan kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang ditanggapi Anda. Yang pertama soalnya yaitu seberapa mudahkah Anda dengan menu bertanya kepada FAQ yang telah disampaikan jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah untuk lainnya. Berikut gambaran question-nya atau FAQ-nya. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kenyamanan fitur promosi untuk mencari promo khusus pada halaman web berada di Halodoc? Berikut fitur promosinya. Berikutnya adalah seberapa mudah Anda menemukan artikel. Nah, berikut gambaran artikelnya. Bab 4 hasil survei. Diagram kuesioner. Pertanyaan dasar. Status saat ini. Apakah Anda pernah mengunjungi situs layanan kesehatan halodoc.com? Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi layanan kesehatan Halodoc? Kalau belum pernah, apa alasan Anda tidak menggunakan aplikasi Halodoc? Jika sudah pernah menggunakan, tidak perlu diisi. Apakah Anda mau melanjutkan survei ini guna membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tampilan sistem untuk keperluan penelitian? Bagaimana menurut Anda tentang pertanyaan survei dari kami guna mengetahui penilaian Anda terhadap tampilan aplikasi Halodoc guna penelitian? User Interface, Design, dan Usability System. Yang pertama, Learnability. Tolak ukur seberapa mudah suatu sistem yang digunakan oleh user dalam menggunakan fungsi-fungsi untuk pertama kalinya menggunakan sistem tersebut. Adapun prinsip learnability adalah predictability, scientistability, familiarity, generalizability, dan konsistensi. Berikut hasil survei pertanyaan diagram kuesioner kami. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam. Yang ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Yang ke-10, ke-11, (12), 13, yang ke-14,
Dan yang terakhir 15. Flexibility menyediakan banyaknya cara bagi pengguna dalam melakukan prosedur atau kegiatan yang mudah agar dapat memenuhi kebutuhan dengan baik saat mengimplementasikan sistem. Adapun prinsip flexibility adalah dialog interaktif, multi-threading, migrability, substitutivity, dan customizability. Ini adalah hasil survei dari pertanyaan flexibility. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Kelima. Pertanyaan keenam. Pertanyaan ketujuh. Pertanyaan kedelapan. Pertanyaan kesembilan. Pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-11. Dua belas. 13. 14. Dan yang terakhir pertanyaan ke-15. Nah, berikutnya adalah robustness. Robustness adalah kemampuan sebuah sistem dalam mencari tahu tujuan khusus dari sudut pandang pengguna. Adapun prinsip robustness adalah observability, observasi, responsive, dan respon. Nah, berikut adalah diagram gambaran soal pertama. Bisa dilihat di situ totalnya 81. Berikut adalah gambaran kedua. Ya, berikut ada gambaran diagram ketiga. Berikut ada gambaran diagram keempat. Berikutnya ada gambaran diagram kelima. Berikutnya lagi ada diagram ke-6. Ada ke-7 juga di bawahnya, disusul dengan diagram ke-8. Dan ada soal diagram ke-9 juga. Ada diagram soal ke-10. Ada diagram soal ke-11. Dan disusul dengan soal diagram yang terakhir yaitu diagram 12. Nah, berikutnya adalah tanggapan responden. Bagaimana menurut Anda mengenai pertanyaan survei dari kami guna mengetahui penilaian Anda terhadap tampilan aplikasi halodoc.com guna peneliti user interface design dan usability system. Di situ ada baik yang baik yang menempati 45%, berikutnya baik 34, cukup membingungkan 2%, sangat membingungkan itu 0%. Tabel penilaian. Pengertian skala Likert. Skala Likert merupakan skala respon psikometri pada penelitian yang digunakan dalam kuesioner dan dipakai untuk mengukur pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Penentuan skor jawaban.
Skor jawaban merupakan nilai jawaban pada setiap pertanyaan yang akan diberikan oleh responden, yaitu sangat tidak mudah bernilai 1, tidak mudah bernilai 2, cukup mudah bernilai 3, mudah bernilai 4, sangat mudah bernilai 5. Skor ideal. Skor ideal merupakan skor yang didapat dari menghitung jumlah responden dikalikan nilai masing-masing skala. Skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden 81. Maka dapat dirumuskan menjadi 5 dikali 81 sama dengan 405, termasuk ke dalam skala sangat mudah. 324, skala mudah 243, cukup mudah 162, tidak mudah 81, sangat tidak mudah. Selanjutnya rating scale. Skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rating scale berikut ini. Range table. Tabel yang menampilkan rentang atau jangkauan skala Likert beserta interpretasi nilai-nilai yang mewakili tingkat tanggapan atau pendapat responden. Nilai jawaban 325 sampai 405 yaitu masuk ke skala sangat mudah. 244 sampai 324 mudah, 163 sampai 243 cukup mudah, 82 sampai 162 tidak mudah, 0 sampai 81 sangat tidak mudah. Persentase persetujuan. Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui persentase, yaitu digunakan rumus sebagai berikut. P merupakan presentasi jawaban. F frekuensi dari setiap jawaban dibagi jumlah skor ideal dikali 100%. Selanjutnya learnability. Hasil pertanyaan learnability. Pertanyaan pertama hasilnya 341. Pertanyaan kedua 336. Pertanyaan ketiga 334. Yang keempat hasilnya 332. Yang kelima 337. Yang keenam 323. Yang ketujuh 340. Yang ke-8 333. Yang ke-9 344. Yang ke-10 345. Yang ke-11 343. 12 335. 13 336. 14 338. 15 345. Flexibility. Hasil perhitungan pertanyaan flexibility. Pertanyaan pertama hasilnya 334. Pertanyaan kedua hasilnya 335. Pertanyaan ketiga hasilnya 336. Pertanyaan keempat hasilnya 339. Pertanyaan kelima hasilnya 332. Pertanyaan keenam hasilnya 335. Pertanyaan ketujuh hasilnya 331. Pertanyaan kedelapan hasilnya 334. Pertanyaan ke-9 hasilnya 324. Pertanyaan ke-10 hasilnya 338. Pertanyaan ke-11 hasilnya 336.
Pertanyaan ke-12 hasilnya 334. Pertanyaan 13 hasilnya 336. Pertanyaan ke-14 hasilnya 332. Dan yang terakhir pertanyaan ke-15 hasilnya 335. Nah, berikutnya adalah robustness. Skor ideal jumlah respon semuanya yaitu 15/1. Berikut adalah gambarannya, yaitu tabel nilai jawaban. Oke, berikutnya adalah hasil perhitungan robustness. Di soal pertama, kami mendapat 330% hasilnya. Soal kedua yaitu 320%. Soal ketiga yaitu 329%. Soal keempat yaitu 338%. Soal kelima yaitu 33,5%. Soal keenam yaitu 33,9%. Soal ketujuh yaitu 338%. Soal ke-8 yaitu 337%. Soal ke-9 yaitu 320%. Soal ke-10 yaitu 334%. Dan disusul soal 12 yaitu 133%. Rata-rata rating scale keseluruhan. Learnability hasil rata-ratanya yaitu 337,47. Flexibility hasilnya 334,7 dan robustness hasilnya 332,58. Persentase menunjukkan hasil dari persentase dari hasil akhir setiap soal setelah dilakukan perhitungan. Berikut ini perhitungan dan persentasenya. Nilai ideal dibagi skor ideal tertinggi dikali 100%. Untuk pertanyaan pertama hasilnya 84,20%, yang kedua 82,96%, yang ketiga 82,47%, yang keempat 81,98%, yang kelima 83,21%, yang keenam 79,75%, yang ketujuh 83,95%, yang kedelapan 82,22%, 9 84,94%, 10 85,19%, 11 84,69%, 12 82,72%, 13 82,96%, 14 83,46%, dan yang terakhir 15 85,19%. Flexibility. Pertanyaan pertama hasilnya 82,47%. Pertanyaan kedua hasilnya 82,72%. Pertanyaan ketiga 82,96%. Pertanyaan keempat hasilnya 83,70%. Pertanyaan kelima hasilnya 81,98%. Pertanyaan keenam hasilnya 82,72%. Pertanyaan ketujuh hasilnya 81,73%. Pertanyaan ke-8 hasilnya 82,47%. Pertanyaan ke-9 hasilnya 80%. Pertanyaan ke-10 hasilnya 83,46%. Pertanyaan ke-11 hasilnya 82,96%. Pertanyaan ke-12 hasilnya 82,47%. Pertanyaan ke-13 hasilnya 82,96%. Pertanyaan ke-14 hasilnya 81,98%. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15 hasilnya 82,72%. Berikutnya adalah robustness, yaitu 81 responden yang nilai ideal atau nilainya 400
100 yaitu hasilnya jumlahnya yaitu 81,48%, yang kedua 79,1%, ketiga 81,23%, yang keempat yaitu 83,46%, kelima 82,72%, keenam 83,70%, ketujuh 83,4%, ke-8 83,21%, ke-9 80,74%, ke-10 81,73%, ke-11 82,47%, ke-12 yaitu 82,22%. Berikut perhitungan rata-rata keseluruhan. Yang pertama yaitu rata-rata nilai ideal sama dengan 337,47%, dan rata-rata presenter sama dengan 83,33%. Berikutnya adalah flexibility, rata-rata nilai ideal yaitu 334,7. Berikutnya adalah rata-rata presenter sama dengan 82,48%, dan peringkat ketiga yaitu robustness dengan rata-rata nilai ideal 332,8% dengan rata-rata presentase 82,12%. Total penghitungan IRT ideal dan presenter rata-rata nilai ideal, sifat learnability, flexibility, dan robustness sama dengan 334,7%, dan rata-rata nilai presenter, sifat learnability, flexibility, dan robustness sama dengan 82,64%. Jadi data semua ideal dan sifat learnability, flexible, dan robustness adalah 334,70% dan masuk di rating skill score 324 sampai 405, skala yang sangat mudah atau SM, dan jumlah rata-rata semua presentase ketiga sifat tersebut yaitu 2,64%. Berikut adalah nama-nama lampiran nama responden yang kami kenal. Bisa di scroll ke bawah. Berikut nama peserta responden. Terima kasih banyak karena sudah mengisi, dan mungkin cukup sekian nama-nama. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat learnability bernilai sangat mudah dengan hasil nilai ideal 337,47 dan hasil perhitungan rata-rata presentase 83,33%, dikarenakan user mendapatkan kemudahan untuk pemahaman desain antarmuka pada website Halodoc. Selanjutnya, menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat flexibility bernilai sangat mudah juga dengan hasil nilai ideal 334,07 dan hasil perhitungan rata-rata presentase 82,49%, dikarenakan sifat flexibility menyediakan banyak cara bagi para pengguna atau user website Halodoc dan sistem untuk bertukar informasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh user tersebut. Selanjutnya, menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat robustness bernilai sangat mudah dengan hasil nilai ideal 332,58 dan hasil perhitungan rata-rata presentase 83,12%, dikarenakan sifat robustness memiliki kemampuan menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan, dan juga sifat robustness dapat menentukan keandalan dari sistem website Halodoc. Dari hasil survei yang dikumpulkan melalui responden orang-orang dapat dilihat hasil data penelitian yang kami kumpulkan bahwa sistem pada website Halodoc memiliki
tingkat usability yang sangat mudah dengan rata-rata hasil perhitungan nilai idealnya 334,70 dan hasil perhitungan rata-rata presentasenya 82,64%. Sehingga pada hasil tersebut website Halodoc sangat baik dan mudah dioperasikan ataupun digunakan dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya saran, pengguna akan merasakan kenyamanan jika dapat membuka website secara cepat dan tidak mengalami kendala dalam mengakses saat menggunakan Halodoc. Selain itu, Halodoc dapat menambah pilihan rumah sakit yang akan kita buat janji medis, karena hal itu akan memudahkan pengguna untuk memilih rumah sakit terdekat. Halodoc juga dapat membuat banyak artikel tentang kesehatan agar para pengguna mendapatkan semakin banyak informasi tentang kesehatan. Halodoc dapat membuat agar pengguna mendapatkan notifikasi untuk mengetahui artikel terbaru. Sekian video presentasi kami dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.